atau susunan acara pada kesempatan kali ini? Yang acara kedua, tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan dari pendiri dan pembina Markas Tahfidz Banati Hafizul Quran. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, penutup. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Afif Ma'ruf Ishaq. Kepadanya kami persilahkan. Mana Ustaz Afif? Afif sudah masuk belum? Afif lagi masih. Ganti saja, ganti Ustaz Abdillah, ada Ustaz Abdillah. Ustaz Afif belum masuk ya? Baiklah, karena Ustadz Afif belum, kita ganti dengan Al-Ustadz Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, telah kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abdillah. Semoga baik yang membacakan ataupun yang mendengarkan mendapatkan hikmah, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pendiri sekaligus pembina Markas Tahfidz Banati Hafizul Quran kepada Al-Ustadz Ahmad Basir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini, khususnya sore ini, kita diberikan taufik oleh Allah, rahmatnya, inayahnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul bertatap muka dalam kegiatan
atau acara rutin kita di Markas Banati Hafizul Quran, yaitu mendapatkan pelajaran tausiah dan motivasi Al-Quran bersama dengan guru-guru kita, para masyayikh Ahlul Quran, di 2 kali sebulan, pekan pertama dan pekan keempat. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita bisa bertatap muka dan berkumpul kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidayatan nurahib bi fadilati Syekh Faisal hafizahullah ta'ala ala tafaddulihi wa tasharrafna bi wujud wa bi hudur Syekh في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج. نشكركم شكر الجزيل على حضوركم واستعدادكم لإلقاء المحاضرة لنا جميعا إن شاء الله في هذا المساء وفي هذا اليوم. Barakallahu fikum. Barakallah. Kita ucapkan terima kasih secara khusus kepada Syekh kita, guru kita, ya, yang insya Allah akan memberikan tausiah dan motivasi pada sore hari ini, yaitu Syekh Dr. Faisal hafizahullah ta'ala. Wa thaniyan nashkuru syukral jazil aidan li fadilatul ustad Misbah al-Munir, yani ahad a'dha al-muhafidhin wal mudarrisin li Markas Banati Hafizul Quran li fasal al-ijazah was sanad. Ya, kita ucapkan juga terima kasih secara khusus kepada guru kita Ustadz Misbah al-Munir hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah satu staf pengajar ahli di kelas ijazah dan sanad atau kelas qiraat, ya, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan bertugas sebagai penerjemah yang nanti akan menerjemahkan pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan juga terima kasih, ya, yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh, ya, peserta yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ya, baik dari para santri, para peserta, demikian pula jamaah, ya, keluarga, sahabat-sahabat, rekan-rekan dimanapun berada yang alhamdulillah bergabung ikut dalam acara dan kegiatan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atas kesiapannya dan perkenaannya untuk bisa ikut bergabung dalam acara dan kegiatan pada sore hari ini. Kemudian yang keempat, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan, informasikan kepada seluruhnya. Pertama, sebagai bentuk informasi dan sosialisasi terkait dengan program-program yang dilaksanakan dan dijalankan di Markas Banati Hafizul Quran. Kami perlu sampaikan bahwasanya Markas Banati Hafizul Quran khususnya di Jakarta, ya, ini baru berdiri kurang lebih atau baru aktif di markas yang baru kurang lebih selama 3 bulan, ya, 3 bulan, ya. Namun kegiatannya kurang lebih sudah berjalan kurang dari 2 tahun, khususnya di ibu kota Jakarta, dengan beberapa rangkaian kegiatan dan program. Di antaranya yang saat ini sedang kita laksanakan adalah program boarding tahfidz Al-Quran khusus putri. Ya, ini boarding talaqi bersanad, ya, di Markas Banati Hafizul Quran. Kemudian program belajar Al-Quran online dengan 3 kelas, yaitu kelas tahfidzul Quran, tahsin, tilawah Al-Quran mulai dari 0, ya, hingga insya Allah mendapatkan sanad jika terus bertahan dan bersabar mengikuti program sampai selesai. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas tahfidzul Quran, dan yang ketiga adalah kelas ijazah dan sanad. Ini program pendidikan yang kita laksanakan di Markas Banati Hafizul Quran. Kemudian Markas Banati Hafizul Quran juga melaksanakan dan menjalankan program-program sosial dan kemanusiaan. Dan di antara program yang lain yang dilaksanakan adalah yang saat ini terus kita ikhtiarkan adalah
program pembebasan lahan dan pembangunan markas tahfidz Banati Hafidhul Quran. Kemudian program wakaf mencetak Al-Quran yang insya Allah akan kita bagi-bagikan dan distribusikan ke seluruh ya majelis ta'lim, musola, masjid, rumah Quran dan rumah tahfidz di pelosok tanah air di Indonesia. Kemudian program pengadaan dan mencetak buku panduan cara membaca Al-Quran Braille, khususnya untuk saudara-saudari kita tunanetra. Kemudian program ya pembagian atau santunan atau pembagian sembako bantuan kepada saudara-saudari kita tunanetra bekerja sama dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kemudian program yang alhamdulillah kemarin kita sudah launching di Markas Banati Hafidhul Quran adalah program Gastik BHQ, yaitu program gerakan sedekah sampah plastik dan sedekah sampah kering. Ya, Markas Banati Hafidhul Quran. Di mana program ini ya menawarkan kepada para donatur, para jamaah, para peserta ya untuk ikut bersedekah, namun sedekahnya tidak dalam bentuk donasi, tetapi dalam bentuk sampah plastik, ya baik itu berupa botol, ya kertas, ya besi dan yang lain-lainnya, ya maka ini bisa disedekahkan, yang insya Allah nanti akan diolah kembali dan didaur ulang dan kemudian akan dijual dan hasil penjualan atau hasil olahan tersebut insya Allah akan membiayai program-program yang kita laksanakan dari pendidikan dan juga untuk santunan bantuan kepada 3 delegasi kaum, yaitu fakir miskin, kemudian yatim, dan juga difabel atau disabilitas, saudara-saudari kita yang memiliki keterbatasan dan hambatan pada fisiknya. Kemudian program yang lain yang dilaksanakan juga di Markas Banati Hafidhul Quran adalah program Gerbos BHQ, yaitu gerakan borong saham, ya, dengan mendonasikan minimal Rp2.000 setiap harinya. Ya, juga ini adalah untuk membiayai program-program kebaikan yang dilaksanakan di Markas Banati Hafidhul Quran. Demikian pula kami juga membuka program donatur tetap setiap bulannya minimal 10.000 yang kami tawarkan kepada seluruh donatur, seluruh jamaah, seluruh peserta dan santri yang tergabung dalam kegiatan atau Markas Banati Hafidhul Al-Quran. Ini poin yang keempat yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kelima, kami perlu sampaikan kepada seluruhnya, ya seluruh yang hadir, yang telah bergabung dalam room ini, bahwasanya kegiatan ini, acara tausiah dan motivasi ini, adalah merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan ya oleh Markas Banati Hafidhul Quran ya setiap 2 kali sebulan, yaitu dilaksanakan pada pekan yang pertama dan pekan yang keempat setiap bulannya, dan terbuka untuk umum, ya khusus bagi para peserta dan santri, staf, pengelola dan pengajar, maka diwajibkan untuk mengikuti ya program ini, ya wajib bagi seluruh staf, pengurus, pengajar, dan santri atau peserta yang ikut dalam pembelajaran di Markas Banati Hafidhul Quran wajib mengikuti program ini. Dan kita pun membuka kesempatan kepada umum, ya siapapun, dimanapun, untuk ikut bergabung mengikuti kegiatan tausiah dan motivasi yang dilaksanakan oleh Markas Banati Hafidhul Quran, ya 2 kali setiap bulannya, yaitu di pekan pertama, ya minggu pertama, dan pekan kedua atau pekan keempat atau minggu yang keempat setiap bulannya. Sehingga acara ini bisa di-share, bisa diinformasikan kepada kerabat, keluarga, dan rekan-rekan ya dimanapun mereka berada untuk bisa mengambil faedah, manfaat ilmu, dan juga keberkahan ya bermajelis bersama dengan para ulama dan para ahlul Quran yang ada di room atau di kegiatan ini. Kemudian yang keenam, kami perlu sampaikan khususnya diinformasikan kepada seluruh peserta. Ya, dan informasi ini ditujukan khusus untuk para peserta dan para santri. Ya,
Yang pertama, tolong dicatat baik-baik untuk seluruh santri dan peserta dari program belajar Quran Banati Hafidhul Quran. Yang pertama, ya, diwajibkan untuk hadir dan ikut di setiap kelas, ya, baik itu kelas harian, ya, kelas tahsin, tahfidz, dan ijazah wassanad. Demikian pula pertemuan, ya, 2 kali setiap pekan untuk tausiah dan motivasi bersama para masyayikh, dan juga 2 kelas wajib pekan kedua dan ketiga, yaitu kelas tajwid, ya. Sekali lagi diinformasikan bahwasanya semua kelas ini adalah kelas yang wajib diikuti, ya, dan tidak boleh tidak, ya, kecuali telah mendapatkan izin sebelumnya atau ada informasi sebelumnya, ya, di mana ada konsekuensinya apabila 2 kali dalam sebulan, ya, 2 kali dalam sebulan, ya, ada peserta atau santri yang tidak mengikuti rangkaian program yang ada yang dilaksanakan di Markas Banati Hafidhul Quran, ya, baik program pembelajaran di kelas tahsin, ya, kelas tahsin ini setiap sore mulai hari Senin sampai hari Kamis, ya, kemudian kelas tahfidz pagi dan sore, kemudian kelas ijazah dan sanad 2 kali seminggu, 2 kali sepekan, yaitu hari Sabtu dan hari Ahad, ya. Demikian juga ada 4 kelas room yang wajib diikuti oleh seluruh peserta dan santri, yaitu 2 kali pertemuan pekan pertama dan keempat, tausiah dan motivasi bersama para masyayikh, guru-guru kita, dan pertemuan pekan kedua dan pekan ketiga, yaitu kelas khusus tajwid bersanad bersama dengan guru kita, Ustadz Misbahul Munir, ya. Apabila seluruh rangkaian ini tidak diikuti 2 kali dalam sebulan, ya, 2 kali dalam sebulan tanpa ada keterangan, tanpa ada informasi, maka kami akan off-kan dari, ya, kepesertaan. Ya, kami sampaikan, dan ini sebagai bentuk tanggung jawab kami dan juga baiknya dan maksimalnya program berjalan. Ya, sekali lagi kami sampaikan, apabila 2 kali, ya, dalam setiap bulannya tidak mengikuti kegiatan, ya, baik itu kegiatan di kelas setiap pertemuan bersama dengan guru masing-masing, ataukah 4 kelas bersama dengan para masyayikh dan kelas tajwid bersanad, maka, ya, kami akan menonaktifkan kepesertaan atau kesantrian dari peserta atau santri yang tergabung dalam program di Markas Banati Hafidhul Al-Quran. Tentu ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan amanah ilmiah, sekaligus menjaga kualitas daripada, ya, program pembelajaran yang kita adakan dan kita laksanakan di Markas Banati Hafidhul Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus bagi santri dan peserta, ya, ini akan diabsen, ya, oleh masing-masing pengajar di setiap pertemuan yang ada, baik pertemuan rutin harian, demikian pula pertemuan-pertemuan motivasi, demikian pula kelas tajwid. Ya, nanti akan diabsen oleh para pengajar masing-masing dan juga oleh staf admin di Markas Banati Hafidhul Al-Quran. Kemudian yang ketiga, masih khusus untuk para peserta dan para santri. Dan sebagai maklumat informasi kepada jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini di room ini. Ya, diharapkan kepada seluruh santri dan peserta untuk proaktif dalam setiap pertemuan belajar yang telah ditentukan dan disepakati waktunya, ya, bersama dengan para pengajar. Artinya, ya, tidak menunggu nanti dihubungi sama ustadznya atau ustadzahnya baru kemudian mau mengaktifkan, ya, layanan teleponnya, ya. Tapi harus proaktif, ya, sudah harus dicatat baik-baik jadwalnya, kapan waktunya, dan disiapkan sedini mungkin. Ya, sesiap mungkin, sehingga, ya, al-asal kita yang menunggu dan menghubungi guru, ya, ustadz dan ustadzah kita, ya, tapi bukan kita yang acuh tak acuh dengan program yang ada. Ya, dan ini kami dapatkan laporan-laporannya, dan ini akan kita evaluasi dan kita berikan peringatan, dan jika terus berulang, maka, ya, insya Allah kami akan memberikan peringatan, dan jika masih berulang, maka, ya, kami tak segan untuk menonaktifkan kepesertaan dan kesantrian, keikutsertaan di dalam program pembelajaran yang ada di Markas Banati Hafidhul Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya juga kami informasikan, masih khusus kepada para santri dan para peserta.
ya, program belajar Al-Quran ya di Markas Banati Hafidz Al-Quran terkait dengan pembayaran iuran bulanan di setiap yang dilakukan di setiap awal bulan. Ya, kita tidak menetapkan berapa iuran setiap bulan dari masing-masing peserta. Ya, namun ya kita berharap ya para peserta, para santri bisa memberikan infak terbaiknya untuk program Al-Quran. Ya, apa yang telah didapatkan dari pembelajaran dan program-program yang ada di Markas Banati Hafidz Al-Quran, ya, ini bisa sebanding dengan infak yang kita keluarkan yang terbaik yang kita miliki untuk program Al-Quran. Ya, karena infak yang kita keluarkan dari program yang kita ikuti, ya, ini digunakan untuk membiayai operasional, ya, baik itu kebutuhan para pengajar, demikian juga program-program Al-Quran yang tentu ya, membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Ya, ini sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta dan santri agar bisa menyelesaikan iurannya di awal ya, bulan ya setiap bulannya dan memberikan infak terbaiknya. Insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Ya, kalau saja untuk yang lainnya kita bisa mengeluarkan lebih banyak terbaik, maka mengapa untuk Al-Quran tidak, atau sungkan kita untuk memberikan yang terbaik. Kemudian yang terakhir ya dari sambutan ini kami perlu sampaikan ya khususnya kepada para staf ya, para pengurus kami dan juga para pengajar, para ustadzah ya, dan ustadz ya pengajar di Markas Banati Hafidz Al-Quran. Ya, saya secara khusus, secara pribadi selaku pendiri dan pembina Markas Banati Hafidz Al-Quran yang mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan, barakallahu fi juhudikum jami'an ya atas kerja kerasnya, usahanya, ya kesabarannya, kesungguhannya di dalam mengikuti ya arahan-arahan yang kami sampaikan. Demikian pula mengikuti peraturan-peraturan yang terkait dengan proses pengajaran-pengajaran dan job-job yang telah diamanahkan kepada semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik atas segala ikhtiar, usaha dan kerja keras serta pengorbanan dari seluruh staf, ya, para pengajar dan para pengurus yang tergabung di Markas Banati Hafidz Al-Quran. Dan yang terakhir, tak lupa kami ucapkan permohonan maaf juga yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah bergabung dalam room ini. Ya, jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ya, dan tak lupa kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair juga, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa ahlikum jami'an, kepada seluruh donatur, seluruh jamaah, ya, keluarga, saudara-saudariku, teman-teman, sahabat dimanapun berada, ya, baik yang tergabung secara langsung pada sore hari ini dari berbagai daerah provinsi di tanah air, ya, baik di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Allah memberkahi ya kontribusi partisipasi kita semua. Allah berkahi kehidupannya, hartanya, keluarganya, ya, dengan apa yang telah diberikan dan diikutkan dari seluruh program-program. Terima kasih atas seluruh support, ya, doa dan dukungannya dari program-program yang kami tawarkan, kami sampaikan, dan kemudian mendapatkan sambutan, ya, yang baik dari seluruh yang telah bergabung dan telah ikut memberikan kontribusinya. Dan terakhir, ya, kami mohon terus dukungannya dari seluruh jamaah, seluruh peserta, ya, seluruh staf, seluruh santri, ya, dan siapapun, ya, untuk agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program yang kami jalankan ini bisa terus istiqomah berjalan dan diberikan kemudahan-kemudahan dan bisa ditingkatkan dan dikembangkan sampai insya Allah, ya, kita bisa memiliki markas-markas di seluruh daerah, seluruh provinsi yang ada di tanah air, dan demikian pula di mancanegara insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf agak panjang, tapi perlu kami sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan selamat menyimak dan memperhatikan materi ilmu yang disampaikan oleh guru kita pada hari ini, yaitu Syekh Dr. Faisal Hafizahullah, yang diterjemahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Misbahul Mulud.
فنعتذر لفضيلة الشيخ على طول الكلام. نسأل الله إن شاء الله معلومات جيدة، جزاكم الله خير. معلومات إن شاء الله يكون معلومات يعني مفهومة إن شاء الله. لا مفهوم، فهمت. Alhamdulillah, ya. Saya sengaja pakai bahasa Indonesia karena Syekh juga insya Allah sedikit-sedikit paham bahasa Indonesia. Alhamdulillah, beliau saat ini domisili di Jakarta, ya, juga menjadi salah satu dosen pengajar, ya, pengajar ahli di Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Sah ya Ustaz Isbah? Nah, dosen tamu. Ya, dosen tamu, ya, dan dosen ahli di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dan alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan memberikan keberkahan kepada kita semua, ya, melalui pertemuan bersama dengan Ahlul Quran pada sore hari ini. Ini yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, tentu banyak yang ikut pada hari ini, insya Allah semoga ya Allah angkat wabah ini segera dan kita bisa melakukan pertemuan secara langsung, ya, mungkin di satu tempat, suatu waktu nanti, atau insya Allah kami akan berkunjung ke daerah-daerah para jamaah, para peserta, dan insya Allah kita akan buat program dan kegiatan yang bisa menghadirkan seluruh unsur dan elemen masyarakat yang dengannya insya Allah bisa menjadi pintu-pintu keberkahan buat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke host. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah sambutan dari pendiri sekaligus pembina Markas Tahfiz dan Hafizul Quran, Ustadz Ahmad Bashir, hafizahullah ta'ala. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Syekh Dr. Faisal Hamud Ahmad An-Najjar, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustadz Misbahul Munir. Waktu dan tempat kami persilahkan. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله. سمعنا شيء كبير وشيء كثير وشيء يفرح القلب ويسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم بأن نكون من أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم مجموعين مجتمعين بالقرآن ظاهرا وباطنا. أما بعد، الشيء الذي سمعته قبل قليل من الأستاذ المشرف على المعهد أو القائم أو الخادم للمعهد، هذا شيء لا يمكن أن يقوم به إنسان لوحده، ولا بد أن يكون معه مساعد. وأنا أقدم شكري نيابة عن الأستاذ أحمد للقائمين معه بالعمل. نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. Amin. Baik. Beliau menyampaikan, pertama beliau menyampaikan bahwa beliau sangat senang sekali, sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini karena bisa bertemu dan bertatap muka dengan kita semua dalam acara kita rutinan ini. Kemudian beliau menyampaikan muqaddimah, pengantar beliau, alhamdulillah, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu beliau menyampaikan bahwa beliau sangat bersyukur, ya, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakili kita semua, ya, berterima kasih juga kepada terutama atau terkhususnya kepada Ustadz Ahmad Bashir, bahwa apa yang beliau sampaikan tadi itu merupakan usaha dan merupakan program yang sangat besar yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, satu orang saja. Yakni harus saling kita tolong menolong, saling membantu dalam apa tadi yang direncanakan oleh Ustadz Ahmad Bashir atau muassasah atau markas Banati ini, dan beliau sangat mensupport, ya, sangat senang sekali dengan program-program tersebut. Fadhal. ولا أدري من أين أبدأ. من اسم المركز فله اسم عظيم،
اسمه بناتي حافظة، وهذا من باب التفاؤل، يعني هم يتحفظون فيه ولكنكم بدأتم به أولا، بناتي حافظة. وهذا شيء جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، يعني الاسم الذي كان طيب كان النبي يحبه. لماذا؟ لأن بمجرد الاسم تستشف أو تستبشر بأن هناك شيء قادم جميل. فمن الاسم للمعهد فيه شيء يبشر بكل، وإن شاء الله يكون كذلك، كل من دخل، كل من حفظ، كل من علم، كل من تعلم في هذا المعهد إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حافظا. إن توفق للحفظ، إن توفق للحفظ الكلمات القرآنية فذاك خير مع السفرة الكرام البررة، وإن لم يوفق أقل شيء نسأل الله أن يكون حافظا لدينه وأمانته وأهله وأولاده وذريته. Nah, jadi kata beliau, beliau tidak tahu harus memulai dari mana, kata beliau, karena nama beliau menyoroti nama daripada markas tahfidz kita, yaitu Banati Hafizah Quran. Ya, ini kata beliau nama yang sangat bagus sekali, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyukai sesuatu yang bagus, ya, menyukai sesuatu yang indah, kata beliau. Dan beliau berharap dari nama ini, ya, dari nama ini akan melahirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, dan sesuatu yang indah sesuai dengan nama daripada markas ini, yaitu Banati Hafizah Quran. Kemudian kata beliau, beliau berharap juga semoga orang-orang yang belajar, kita semua yang belajar, kita semua yang memiliki andil di dalam markas ini, dan kita semua yang mengajar juga di dalam markas ini, kata beliau, semoga semuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya yang belajar, ya, sesuai dengan namanya Hafizah Quran, semoga mencetak orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran. Itu harapan beliau dan doa dari beliau juga. Meskipun nanti ada yang tidak hafal, ya, kata beliau, orang-orang nanti yang akan bisa hafal, yang akan menghafal Al-Quran, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghafal Al-Quran melalui markas Banati, insya Allah akan bersama dengan para malaikat as-safarah, ma'as safaratil kiramil bararah. Ini para malaikat yang sangat mulia. Kalaupun ada yang belum hafal Al-Quran, kata beliau, minimal kita telah menjaga, memelihara, ya, bisa menjaga agama kita, yaitu dengan bisa dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita telah menjaga agama kita, yaitu agama Islam, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang terdekat kita dan kerabat kita, dan orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, tafadhal Syekh. ويعلم الله أني لم ألتقي بكم جميعا ولم أزر المعهد، ولكن سبحان الله ما أدري ما الذي أشعر به من شعور الفرح والسرور والشكر للجميع، وأخص ذلك صاحب المعهد، لكن كل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، كل ذلك من رحمة الله علينا، كل ذلك لأن النبي قال أهل العلم أهل رحم، جاء في الأثر بأن أهل العلم أهل رحم، أي يتواصلون فيما بينهم في العلم. وسبحان الله ذلك فضل الله، نسأل الله كما جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Amin. Nah, jadi kata beliau, tidak tahu, beliau belum pernah bertemu dengan kita semua yang ada di ruangan ini. Beliau juga belum pernah mengunjungi markas Banati Hafizah Quran, akan tetapi tidak tahu, kata beliau, memiliki perasaan yang sangat senang sekali dan gembira sekali ketika bertemu dengan kita semua. Ini sebuah subhanallah, masya Allah sekali, ya, merupakan kehormatan bagi kita semua. Sebab kata beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari beberapa athar bahwa Nabi bersabda, ahlul ilmi ahlu rahim. Ya, ahlul ilmi, orang yang ahli di dalam ilmu syariat, ya, ahlu rahim, yaitu mereka yang mau bersilaturahmi, selalu menyambung ikatan sesama manusia dan sesama orang-orang yang memiliki ikatan ataupun memiliki kenalan dan sebagainya. Jadi beliau di sini di antara tujuannya adalah menyambung silaturahmi bersama kita semua. Baik, fadhal Syekh.
وأراد الله أن يجتمع مرتين. فالأستاذ مصباح المنير حفظه الله وبارك فيه قرأ مع من قرأ علي، وكنا جميعا لكني أنا تقدمت إلى أندونيسيا وهو قرأ مع أحد الطلاب، وصرنا جميعا في حلقة واحدة للعلم. نسأل الله أن يبارك في ذلك وأن يبارك في الأستاذ مصباح المنير. Amin. Masya Allah. Ini apa namanya, kata beliau kan afwan Syekh, ana mungkin tawil syuya. Ada kata beliau, saya ya dengan beliau memang pernah berada di satu tempat yang sama, yaitu di Tarim Hadramaut. Ya, kita belajar kepada guru-guru yang sama, tetapi beliau adalah salah satu guru saya. Jadi beliau ini merupakan salah satu guru dari masyayikh saya yang ada di sanad Al-Quran saya. Jadi beliau ada salah satu masyayikh sanad Al-Quran saya. Jadi beliau guru saya. Subhanallah, beliau bisa datang ke Indonesia dan bisa menyebarkan Al-Quran khususnya dan menyebarkan ilmu-ilmu syariat di Indonesia. Dan kita semua mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, bisa mendapatkan keberkahan dengan adanya beliau di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang bisa bertemu langsung dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Syekh. Fadhal. Amin. لا أريد أن أحثكم عن الحفظ، فأنتم مركز بناتي حافظة للقرآن. لا أريد أن أشرح لكم لابد تحفظوا ولا بد تجتهدوا، هذا أنتم فيه. يعني لا نستطيع أن نتكلم بكين أنتم فيه، لأنه كما يقال التحصيل حاصل. فأنا لا أريد أن أعطيكم هذا، فأنتم أفهم وأعلم بفضل حفظ القرآن، ولكن الذي نريد أن نتكلم عنه في محاضرتنا هذه أننا نأخذ من القرآن سرا، نأخذ من القرآن نورا، نأخذ من القرآن بركته، لا نأخذ من القرآن حروفه فقط، لا نأخذ من القرآن كلماته فقط، لا نأخذ من القرآن زخرفته أو الصوت الجميل أو القراءة الحسنة، لا بد أن نأخذ من القرآن حقه، لأن الله تعالى لما مدح أهل الكتاب قال الذين يتلونه حق تلاوته. فما هي حق تلاوته؟ سنتكلم عنه. Nah, jadi kata beliau dalam pertemuan kali ini, beliau tidak akan menyampaikan tentang bagaimana cara menghafal ataupun anjuran kepada kita semua untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita ini sesuai dengan nama Markaz Banati Hafidh Quran, kata beliau sudah ahlul hifdh, yani orang yang memang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran. Jadi beliau tidak akan menyampaikan tentang bagaimana menghafal dan harus menghafal Quran, karena itu merupakan sesuatu yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi untuk dibahas, kata beliau, atau tahsil hasil dalam bahasa Arab. Yang perlu dibahas, kata beliau, beliau ingin membahas atau menyoroti tentang bagaimana kita mengetahui rahasia Al-Quran, bagaimana kita bisa mengambil cahaya Al-Quran, bagaimana kita bisa mengambil barakah dari Al-Quran. Ya, bukan hanya kita mempelajari Al-Quran, hanya sekedar mempelajari huruf-huruf Al-Quran, cara melafalkan huruf yang benar. Bukan hanya kita mempelajari kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran, bagaimana cara mengucapkan dengan tajwid dan cara yang benar. Bukan hanya kita cara membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, ya, dengan cara bacaan yang benar, akan tetapi kita perlu, kata beliau, membahas tentang pengaruh. Apa pengaruh positif dari Al-Quran, rahasia Al-Quran bagi manusia itu sendiri. Jadi kata beliau, haknya Al-Quran itu perlu dibahas, ya, karena sebagaimana dalam Al-Quran haqqat tilawatih. Nah, itu akan dibahas nanti, kata beliau, apa yang dimaksud dengan haqqut tilawah, haqqat tilawatih. Nah, fadhal Syekh. عندما نتكلم عن مثل هذا الموضوع سيكون كبير، سيكون طويل، ولكن سنحاول أن نختصر نوعا ما، لعل الله يكتب لنا البركة في الوقت ويكتب لنا البركة فيما نسمع. ولا أريد أن أتكلم كثير جدا على من يقرؤون القرآن ويتقنونه ولكن لا يعملون به، لأن النبي لما وصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار قال يقرؤون القرآن كما أنزل.
تحقر قراءتك مع قراءتهم، تحقر صلاتك مع صلاتهم. قال النبي لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أن صفات الخوارج كانوا متقنون لقراءة القرآن، كانوا يحسنون قراءة القرآن، كانوا يتقنون اللفظ، يتقنون الألفاظ والتجويد والأحكام وما يتعلق بها، لكنهم قال النبي عنهم لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن كان عندهم صوت من فوق إلى فوق فقط، ولكن هل أثر على قلوبهم؟ هل تدبروا القرآن؟ هل كان لهم نصيب من القرآن في تدبره؟ هذا الذي وقعوا فيه والعياذ بالله. لا نريد أن نكون كذلك، يهتم أحدنا بصوت جميل وقراءة حسنة، ولكنه إذا خرج كأنه لم يقرأ القرآن ولم يعرف فضل القرآن أو أدب القرآن. Nah, jadi subhanallah, pembahasan kita kali ini memang agak luas kata beliau, yaitu tentang rahasia Al-Quran. Akan tetapi beliau akan berusaha untuk menyampaikan dengan ringkas dan singkat, insyaallah taala. Kenapa kita perlu membahas kata beliau tentang rahasia ataupun pengaruh Al-Quran? Karena kita membaca Al-Quran atau kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar tahu cara membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, ya, dengan suara yang bagus. Karena itu pun dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka itu kata beliau, mereka bacaan Al-Qur'annya bagus, ya, fasih, ya. Kemudian suaranya juga sangat indah, sangat bagus, mutqin gitu kan. Tajwid juga mereka ahli dalam hal itu. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang Khawarij ketika membaca Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an kata beliau, Al-Qur'an yang mereka baca itu tidak melewati dari sekedar di dalam tenggorokan atau mulut mereka. Jadi tidak hanya sampai di tenggorokan saja, sekedar di dalam mulut atau sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati. Jadi mereka sekedar membaca mungkin suaranya agar didengar suara enak, ya, sehingga orang bisa memuji dan sebagainya. Ya, jadi Al-Quran yang dia baca tidak diresapi, tidak sampai ke hati mereka dan tidak berpengaruh pada dirinya, apalagi sampai tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita tidak mau kata beliau. Yang kita inginkan kita berinteraksi membaca Al-Quran dengan bagus, tapi kita juga harus mengamalkan apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Naam, fadhal Syekh. لا أدري كيف أدخل، هناك كثير مسائل متعددة في مثل هذه المواضيع، لكن قد يأتي سؤال من أحد الإخوان يقول يا أستاذ أنت تقول الآن يعني قراءتنا لابد تكون قراءة عادية، لا يمكن نقرأ بالإدغام والإخفاء والإتقان، لا، ليس المقصود هذا. نحن متعبدون بتدبره، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، كذلك متعبدون بتلاوته، كذلك متعبدون بترتيله، قال ورتل القرآن ترتيلا، قال ورتلناه ترتيلا، لكن يكون ذلك مع تدبره، يكون ذلك مع الغوص على أسرار القرآن، كما يذكرون عن أحد العلماء من علماء حضرموت يقوم ليلة كاملة يقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وبقي يكرر ليلته كامل سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. كم معاني. عندما سئل قالوا له يا شيخ أنت من أول الليل وأنت تكرر سيجعل لهم الرحمن ودا، لماذا هكذا؟ قال في كل مرة كنت أكررها يفتح علي من العلوم ما لم يفتح علي في المرة السابقة. Jadi subhanallah kata beliau, ya jangan disalahfahami, bukan berarti beliau tadi menyampaikan kita membaca Al-Quran, ya oke lah bagus bacaannya, huruf-hurufnya bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Al-Quran itu bisa diamalkan. Bukan berarti beliau tidak menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran dengan cara yang bagus atau dengan tajwid. Nah, itu juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam Al-Quran sendiri.
Jadi sebagaimana kita dituntut, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan benar, dengan cara yang baik, sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah, kita juga dituntut untuk mentadabburi isi Al-Quran, mentadabburi bacaan yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua-duanya tidak boleh dipisah dan tidak bisa dipertentangkan, kata beliau, antara membaca yang benar dengan tajwid dan tadabbur harus sama-sama jalan dua-duanya. Sampai sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Ini kan perintah tartil, membaca untuk perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Warattalnahu tartila, banyak perintah tentang tartil, tajwid, itu semuanya diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dari sisi tadabbur, sampai ada salah satu ulama, kata beliau, ulama ini membaca ayat Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi beliau membaca satu ayat, satu penggal ayat ini saja ya, membutuhkan satu malam penuh. Satu malam hanya satu ayat ini saja beliau baca. Saking beliau mentadabburi ayat yang dibaca itu. Apa artinya? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang berbuat amal saleh, ya, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka mereka akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman, mendapatkan kasih sayang dari Allah Ar-Rahman. Ayat ini oleh ulama ini ya ditadabburi di dalam salatnya di satu malam penuh. Hanya satu ayat saja. Ketika Syekh ini ditanya, Syekh, kenapa ente sampai mengulang-ulang ayat tersebut? Kata beliau, ketika saya membaca satu kali, ya, ketika saya membaca satu kali ayat ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, suatu ilmu yang tidak dibukakan di sebelumnya. Jadi setiap satu kali, dua kali mendapatkan ilmu baru, tiga kali mendapatkan ilmu baru, empat kali mendapatkan ilmu baru, dan seterusnya. Makanya beliau ulang-ulang dalam satu malam itu, subhanallah. Fadal, Syekh. Suaranya kekecilan, Afwan, tolong perbesar. Suara siapa? Suaranya siapa? Saya? صوتي أنا تسمعني؟ أنت أستاذ مصباح تسمعني تماما؟ أسمع. وأنتم؟ صوتك واضح. صوت الشيخ والمترجم واضح جدا. جلاس. Tadi yang bilang suara kecil. نواصل. كذلك يذكرون أن أحد الصحابة ممن كان من الأعراب من البدو الذي كانوا يسكنون البادية جاء إلى النبي وأسلم أو كان مسلما فقال له يا رسول الله أريد أن أتعلم منك، أريد أجلس معك يوم يومين 3 أيام، يعني أتعلم منك العلم. فقال له احضر النبي واجلس. النبي أمره أن يحضر واجلس معنا كما هو كانت العادة عند أهل الصفة الذين كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وصلى معهم المغرب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخر السورة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلنا نقرأها، هذه السورة كلنا نقرأها يوميا. غالبا أكثر الأئمة في البلاد هذه يقرؤون في المغرب والعشاء، يقرؤون إذا زلزلت الأرض زلزالها. لكن هذا الرجل لما سمعها من النبي قال يا رسول الله، جاء إليه بعد صلاة العشاء، يا رسول الله أنا أريد أستأذن أرجع. قلت تريد تتعلم؟ يعني الآن ماذا، يعني وقت واحد فقط ماذا تتعلم؟ قال له يا رسول الله لقد سمعتك تقرأ في صلاة المغرب إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى ختمتها، فإذا الله يقول في آخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن كان الله تعالى يجازي على مثقال الذرة من الخير ومن الشر فأنا سأرجع وأزيد من الخير حتى يكون لي الخير كثير. هذا نوع من أنواع التدبر، نوع من أنواع فهم القرآن، نوع من أنواع التعلق بسر القرآن. Baik, jadi suatu saat kata beliau menceritakan ada salah satu sahabat Arabi ini orang dari pedesaan ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan bahwa ya Rasulullah,
ya Rasulullah, saya ingin duduk bersama engkau, saya ingin datang di majelis engkau, di majelis ilmu bersama Rasulullah, karena ada yang beliau mungkin ditanyakan atau mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah. Rasulullah menjawab, baik, kalau begitu datang saja ya, datang saja, nanti kita belajar. Sebagaimana ada beliau majelis dengan para sahabat, disuruh datang. Akhirnya orang dari Arab ini, dari pedesaan itu datang kepada Rasulullah ketika waktu maghrib, dan kemudian dia salat maghrib berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah di salat maghrib tersebut beliau membaca surah Az-Zalzalah, ya, surat Az-Zalzalah, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai akhir ayat yang mana akhirannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan mithqala dzarrah, meskipun sekecil biji sawi, ya, yarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Meskipun begitu sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sekecil biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian setelah selesai A'rabi tadi, orang dari pedesaan tadi, oleh Rasulullah SAW disuruh datang lagi nanti setelah sholat Isya. Dia menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mau datang lagi. Saya tidak mau datang setelah Isya. Ditanyakan Rasulullah, kenapa tidak mau datang? Katanya mau belajar bersama dengan orang-orang Ahlus Suffah. Orang Ahlus Suffah ini adalah orang-orang yang biasa tinggal di masjid-masjid, berpindah dari masjid satu masjid yang lain, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Jadi dari masjid satu ke masjid yang lain mereka belajar, mereka mudarasah, belajar ilmu dan sebagainya. Jadi orang ini ya dari Arabi tadi, orang Arabi tadi tidak mau lagi datang ba'da Isya. Ditanyakan kenapa? Katanya tadi mau belajar sama saya, kata Rasulullah. Ya, dia menjawab, tadi ya Rasulullah, tadi engkau ketika salat maghrib membaca surah Az-Zalzalah, di akhirannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kata orang Arabi tadi itu, jika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan meskipun sekecil biji sawi, jadi kebaikan yang sedikit saja Allah balas, ya, maka saya akan balik dulu. Saya akan berbuat kebaikan yang banyak supaya apa? Supaya balasannya juga banyak. Baru saya datang lagi kepada engkau. Jadi kata orang tadi seperti itu. Jadi subhanallah. Nah, fadhal Syekh. عندما يتعلق الإنسان بالبحث عن مثل هذا يجد من يدله من المشايخ، يجد من يدله من العلماء، يجد من يساعده على ذلك. عندما يتعلق الله تعالى سيعينك على ذلك إذا بحثت. أما إذا توقفت على أن تقرأ القرآن فقط فستجد مشايخ يعلمونك القراءة فقط، ولكنك سيكون عندك قليلا من القصور في فهم القرآن. Ya, baik. Jadi contoh tadi itu merupakan bagian dari salah satu atau bagian daripada mentadabburi isi atau arti Al-Quran. Jadi kata beliau, kenapa penting mentadabburi Al-Quran, mentadabburi arti atau kandungan Al-Quran? Karena kalau tujuan kita mempelajari Al-Quran hanya untuk mempelajari Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, untuk tujuan kita hanya untuk supaya bisa meniru bacaan-bacaan yang baik, suara indah dan sebagainya, kita akan dapatkan para guru, kita akan dapatkan para masyayikh yang bisa mengajarkan hal itu banyak. Tapi kalau tujuan kita bukan untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka kita akan sedikit memiliki kekurangan dalam memahami ayat yang akan kita baca. Kenapa? Karena kita tidak paham. Tujuan kita belajar Al-Quran hanya untuk bisa membaca dengan benar, huruf-hurufnya benar, suaranya bagus, ya, orang-orang supaya mendengar bacaan kita enak, gitu kan. Tapi sama sekali kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak belajar untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. وكان الصحابة يبحثون عن ذلك. كان أهمهم من قراءة القرآن أن يفهموا القرآن. ليس المقصود منه أنه يقرأ فقط كم قرأ في اليوم جزئين 3 أجزاء مصحفين. لا، كان الواحد منهم يحاول أن يقرأ وأن يحفظ وهو عامل بما حفظ أو بما فهم. لذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب: حفظت سورة البقرة في 2 سنين.
نحن الآن هنا في زماننا في سنتين يحفظ القرآن كامل. سيدنا عمر بن الخطاب يحفظ القرآن في سنتين، يعني هذا لا يعرف، لا يستطيع. نحن أفضل منه؟ لا 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 لا. وإنما كان حفظه مع العمل. يقول كنا لا نحفظ 5 آيات أي لا نتجاوزها حتى نعمل بما بها. فلذلك سيكون حفظه حفظا متقنا، حفظا وعملا، وهنا يكون مع السفرة الكرام البررة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. Baik. Jadi sebelum diterjemahkan, Ustaz. Silakan. Ya, kami sampaikan kepada peserta yang mungkin sudah berada di daerah bagian Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, ya, yang sudah menjelang maghrib atau sudah masuk maghrib, tidak mengapa untuk ditinggalkan. Ya, roomnya nanti setelah selesai bisa ikut gabung kembali. Nah, Pak Ustaz. Baik. Begitupun sahabat, begitupun para sahabat Nabi, kata beliau. Para sahabat Nabi, mereka bukan tidak bisa baca Al-Quran, apalagi mereka bacaan Al-Qurannya jelek. Tidak, mereka semua bacaan Al-Qurannya bagus. Mereka adalah generasi pertama yang langsung belajar dari Rasulullah. Pasti bacaan Al-Qurannya ahli, karena kita semua mengambil dari bacaan-bacaan beliau, gitu kan. Akan tetapi maksudnya bukan itu saja. Bukan hanya sekedar kita baca, bisa menghatamkan 1 juz, 2 juz, gitu kan. 1 hari bisa berapa banyak, 1 bulan berapa banyak kita menghatam Al-Quran. Bukan itu saja maksudnya. Itu bagus. Hal itu bagus. Akan tetapi bukan itu saja maksud dari kita membaca Al-Quran. Akan tetapi ya bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sekaligus bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita baca. Itulah arti yang dinamakan tadabbur, mentadabburi, ya, mengangan-angankan, ya, memahami isi kandungan dari ayat yang kita baca. Sahabat Umar bin Khattab saja, kata beliau, menghafalkan Al-Quran 2 tahun. Apakah beliau itu tidak bisa? Surat Al-Baqarah, afwan, ya. Beliau menghafal surah Al-Baqarah saja 2 tahun. Apakah beliau tidak bisa lebih dari itu, lebih sedikit dari itu? Ya, bisa sekali. Akan tetapi menghafalnya Umar bin Khattab itu ma'al amal. Jadi beliau menghafal plus mengamalkan apa yang dihafal dan apa yang dibaca, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama, seperti itu. Begitu juga yang harus kita lakukan, meniru para sahabat. Jadi mereka itu hafalannya adalah al-hifdzu, ya, al-hifdzu ma'al amal. Mereka semua menghafal, mereka juga mengamalkan, sehingga orang-orang yang seperti inilah yang dinamakan ahlul Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan cara yang benar dan orang yang mengamalkan apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran, yang kelak orang-orang ini akan bersama dengan malaikat as-safaratil kiramil bararah, yaitu para malaikat yang mulia. Nah, betul. وأعظم من هذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في حقه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس عليه ذنوب، قد غفرها الله تعالى. ولكن في يوم من الأيام كما روي لنا في الصحيحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي عبد الله بن مسعود وقال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال له عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن عليك أنزل، يعني لماذا تريد أنا أقرأ؟ يعني أنا صحابي وأنت رسول الله تريد أقرأ القرآن وأنت رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فبدأ عبد الله بن مسعود وبدأ في سورة النساء يقرأ ورسول الله يستمع له. قال حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إلى آخر الآيات. فسمعت النبي فقال له النبي حسبك. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، أي أن النبي كان يبكي من الخشية ومن الخوف ومن تدبر القرآن. Baik, lebih agung lagi dari itu semua. Kalau tadi yang beliau kisahkan adalah dari para sahabat, bagaimana mereka membaca dan mengamalkan Al-Quran, diantaranya adalah sahabat Umar bin Khattab. Lebih agung dari itu lagi, Nabi Muhammad SAW sendiri
yang mana beliau adalah nabi, seorang nabi dan rasul yang ma'sum, ya, yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau langsung beliau diampuni dosa beliau ma taqaddama, dosa-dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yaitu Allah telah mengampuni dosa-dosa nabi, ya, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Jadi Nabi bersih, maksum, dijaga dari salah dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu Nabi seorang yang telah dijamin surga, ya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau sahabat Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkan atau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan kerendahan hati, ya, dengan penuh adab, ya, dengan penuh perilaku yang baik, karena Abdullah bin Mas'ud merupakan murid selain sahabat, yaitu murid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyampaikan, apakah saya akan membaca Al-Quran di hadapan engkau ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Engkau yang menerima wahyu Al-Quran, lantas engkau sekarang menyuruh saya membaca ayat-ayat yang diwahyukan kepada engkau sendiri. Jadi Abdullah bin Mas'ud merasa tidak pantas membaca Al-Quran di hadapan beliau. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inni uridu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkan ayat Al-Quran dari selainku, dari orang lain. Ya, maka imtithalan lil amr, Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian membacakan Al-Quran sesuai yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca surah An-Nisa sampai di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, artinya supaya semuanya paham, kira-kira secara umum, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, kelak di hari kiamat Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na, bagaimana kelak di hari kiamat jika aku datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari setiap umat bersamaan dengan saksi. Setiap umat akan didatangkan bersama dengan saksi. Yang dimaksud saksi di sini adalah para nabi. Jadi setiap umat akan didatangkan bersama nabi yang akan menyaksikan amal umat itu. Kelak yang akan menjadi saksi kita semua siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah, ya, karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Dan aku tunjuk engkau Muhammad, kata Allah, akan menjadi saksi dari umatmu kelak di hari kiamat. Selesai sampai di ayat itu, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Setelah selesai, Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau meneteskan air mata. Beliau mendengar bacaan ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau menangis, beliau meneteskan air mata, beliau sedih, ya, menyedihkan keadaan kita kelak umatnya. Bagaimana kelak umat beliau, yaitu kita semua, bagaimana beliau tidak tega. Beliau sedih. Ini adalah suatu tadabbur. Ini suatu tadabbur dari Al-Quran. Kenapa beliau sedih? Beliau takut. Ya, beliau khasyah, beliau khawatir, beliau takut bagaimana kelak keadaan umatku, ya, keadaan umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua. Ini merupakan perhatian, ya, yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya. Naam, fadhal Syekh. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع قراءته وكانت جميلة ومتقنة، فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والحمد لله نحن بين أيديكم وسندنا يرجع إلى قراءة عبد الله بن مسعود. Jadi setelah beliau, Nabi Muhammad, mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud dengan cara bacaan yang bagus, tajwid, ya, sesuai dengan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin membaca Al-Quran dengan cara yang benar sebagaimana diturunkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka bacalah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan alhamdulillah, kata beliau, tahaddus bin ni'mah, ya,
yaitu sebagai rasa syukur atas nikmat. Alhamdulillah beliau Syekh Faisal An-Najjar, Dr. Faisal An-Najjar, beliau sanad Al-Quran beliau bersambung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan mendapatkan kesempatan nanti insya Allah untuk belajar Al-Quran kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. آمين يا رب العالمين حفظكم الله. ثم عندما يواصل الإنسان في بحثه وترقيه في فهم ومعاني القرآن الله تعالى سيكون له معينا ونصيرا، وذلك يكون باجتهاد منه ببحث بطلب سيعينك الله تبارك وتعالى إن صدقت في طلبك. Ketika seseorang ya kita semua ingin melanjutkan tahapan belajar kita ya dari tahapan pertama kepada tahapan kedua sesuai tahapan-tahapan belajar ya, yang biasa dilakukan oleh setiap dari kita semua di dalam mempelajari Al-Qur'an misalkan atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan yang paling baik kepada kita semua. Allah akan menjadi orang yang akan memperlancar urusan kita, yang akan membantu semua urusan kita dari tujuan-tujuan yang baik tadi. Karena di antara tujuan yang bagus itu adalah mencari ilmu. Tapi itu dengan syarat kata beliau, in sadaqta, jika kamu betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, ya, apa yang kau cari itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan terbaik kepada kita semua. Silakan. فمن عاش على ذلك يموت على ذلك. كلنا نسمع قصة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما دخلوا عليه إلى بيته في يوم الدار في اليوم الذي قتل فيها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا عثمان أتريد أن تفطر عندنا أو ندفع عنك؟ فقال بل نفطر عندك. فقتل في ذلك اليوم وكان صائما. مما يذكره أهل السير وأهل التاريخ أن لما ضرب على رأسه بالسيف نزل الدم على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله، وكلنا نعرف ما معنى سيكفيكهم الله. لماذا؟ لأن الرجل كان من أهل القرآن، وكلنا نعرف أن سيدنا عثمان بن عفان من جمع القرآن، من رتب القرآن، من حب، كان من أهل القرآن حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. فكان خصوصيته كلنا نسمع في صلاة التراويح في أندونيسيا جامع سورة القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما المقصود من ذلك؟ أنه كان السبب في جمع القرآن، لأنه كان القرآن في صحف أو مجلات أو صحف صغيرة كان مجموعا لوحده فجمعه في مصحف واحد. فلما كان من أهل القرآن حسا ومعنى نزل الدم على قوله فسيكفيكهم الله تعالى. يقول الراوي فمن كان مشاركا في قتله إلا ورأيناه قتل كما قتل أو ذبح كما قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأعلى درجته. Baik. Jadi seorang itu sebagaimana seorang insan, seorang manusia, seorang muslim itu hidup, jadi keadaan sebagaimana dalam keadaan dia hidup, maka dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Sebagaimana diceritakan dalam suatu kisah yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan yaitu di hari ketika beliau dibunuh oleh seseorang yang biadab ya. Beliau dibunuh Khawarij. Ya, al-Khawarij, oleh orang-orang Khawarij ya. Beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij di hari tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanya beliau Utsman bin Affan dalam keadaan berpuasa. Sayyidina Utsman berpuasa. Ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi. Ya, di dalam mimpi. Nah, beliau bermimpi ya. Beliau bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditanyakan, wahai Utsman bin Affan, apakah engkau ingin berbuka puasa di rumahku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman menjawab, iya wahai ya Rasulullah. Maka di hari itu kemudian beliau ditakdirkan oleh Allah dibunuh oleh orang-orang Khawarij ya, orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika dibunuh kemudian darah yang mengucur dari kepala beliau itu jatuh kepada ayat fasayakfikahumullah ya.
darahnya itu jatuh kepada ayat Al-Quran fasayakfikahumullah. Artinya Allah telah memberikan kecukupan kepada kau. Itu artinya kira-kira fasayakfikahumullah. Allah telah memberikan kecukupan kepada engkau wahai Utsman dari apa yang mereka perbuat, yaitu orang-orang Khawarij. Kenapa sampai seperti itu ya Sayyidina Utsman meninggal dalam keadaan yang baik ini ya? Karena Sayyidina Utsman kalau kita melihat pada sejarah, beliau memiliki peran atau andil yang sangat besar di dalam mengumpulkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pada awalnya hanya berbentuk lembaran-lembaran. Kemudian di zamannya Sayyidina Utsman ya, beliau memerintahkan mengumpulkan lembaran-lembaran itu dijadikan satu ya, yang mana kemudian dinamakan mushaf ya. Sehingga mushaf itu dinamakan mushaf Utsmani. Karena Sayyidina Utsman yang mengumpulkan atau beliau yang menyuruh untuk mengumpulkan lembaran-lembaran itu dijadikan satu dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam pada waktu itu. Maka beliau memiliki andil yang sangat besar ataupun jasa yang sangat besar di dalam memelihara Al-Quran sampai sekarang ini. Maka perawi hadis itu ketika menyebutkan hadis dikisahkannya Sayyidina Utsman tadi, kata rawi menyebutkan faman kana musyarikan fi qatlih illa wa mata syekh illa wa qutila kama qutil. Jadi barang siapa, kata rawi, barang siapa yang ikut membunuh Sayyidina Utsman, maka kelak dia akan juga mati dalam keadaan dibunuh. Ya, maka dia juga mati seperti itu. Subhanallah. Fadhal Syekh. الوقت قصير والكلام حول هذا طويل، لكن ممكن نختم بقصة الإمام الشاطبي. كلنا نعرف القراءات ونقرأ القراءات في قصة الإمام الشاطبي، شيء عجيب جدا جدا جدا. الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في آخر عمره عمي فصار أعمى لا يبصر، وبعضهم يذكرون أنه من أول شبابه أنه عمي وصار أعمى. قال الراوي يقول أحد طلابه قال في يوم من الأيام استعجلت، أو كانت عادة الشيخ الإمام الشاطبي أنه يصلي الفجر، فإذا صلى جلس في مصلاه ويأتي الطلاب من جلس أولا يقرأ، يعني الذي يجلس الأول يقرأ ثم الثاني ثم الثالث حتى تكتمل الحلقة. قال أحدهم فاستعجلت وخرجت مسرعا وصليت وجلست أريد أن أقرأ، يعني حبا في القرآن، حبا، وهذا من سر أسرار القرآن، من أنوار القرآن، من بركات القرآن. نحن نكرر أن الإمام الشاطبي كان أعمى لا يبصر، لكن قال فجئت وجلست. أنا سأعطي القصة وأنت تترجمها كان أستاذ. قال فجئت وجلست أولا، لأني أريد أن أكون الأول، كل واحد يحب أن يكون أولا، فجلست أولا. فلما سلم الشيخ وبدأ بالقراءة قال ليقرأ الثاني، لم يأمر الأول، اقرأ الثاني. قال فتعجبت، ما الذي حصل؟ أنا الأول، ولماذا قال ليقرأ الثاني؟ من هذا قال؟ من الذي يقول؟ الطالب يقول، الطالب الذي جاء أولا يقول أن الشيخ يقول لهم ليقرأ الثاني، لم يأمر الأول. فتعجبت، ما الذي حصل؟ لماذا الإمام الشاطبي لا يجعلني أقرأ؟ قال فبقيت أتفكر، بدأ الثاني يقرأ، بقيت أتفكر ما الذي حصل، فتذكرت أني قد احتلمت في المنام ووجب علي الغسل، ولكني من شدة حبه للقرآن نسي ولم ينتبه بأن عليه الغسل، فقام وتوضأ وصلى ولم يغتسل. قال فتذكرت أني لم أغتسل فانسللت، خرج من الحلقة، والإمام أعمى كما ذكرنا، الإمام أعمى، فخرج من الحلقة وذهب واغتسل وقضى الفجر، لأنه قد كان صلى وهو جنوب، وقضى الفجر وجلس. قال فجئت والقارئ الثاني لم يكمل، فلما أتم قال الإمام الشاطبي ليقرأ الأول، بعد أن أتم يقرأ الأول. قال فقرأت. كل هذا يا إخوان يا أحباب سر القرآن، عظمة القرآن. نحن ننظر ما من سند في الدنيا إلا ويرجع للإمام الشاطبي. ألا يؤثر القرآن فيه؟ لابد أن يكون فيه أثر في قلبه، في عقله، في سمعه، في بصره.
إذا كان الله تعالى يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني. هذا لمن؟ هذا كيف لمن كان من أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ذلك. Subhanallah. Nah, jadi pembahasan tentang rahasia Al-Quran ini pembahasan yang sangat luas kata beliau, sedangkan waktu kita terbatas. Namun beliau ingin menutup, mungkin masih ada nanti yang akan disampaikan, tapi ini kata beliau tadi ingin menutup pembahasan kita dengan sebuah kisah dari Imamul Qurra, ya, seorang tokoh, ya, tokoh yang tokoh yang masyhur, tokoh yang populer dari ulama qiraat, yaitu yang bernama Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini mempunyai karangan, ya, sekedar informasi, karangan Nazam Syatibiyah, kalau antum punya itu karangan Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi, beliau pada akhir umurnya beliau tidak bisa melihat atau kasarnya buta, ya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir-akhir umurnya. Dan kebiasaan Imam Syatibi yaitu ketika beliau berjamaah salat fajar, salat subuh, setelah selesai jamaah salat subuh, beliau duduk dan kemudian banyak santri-santri yang belajar Al-Qur'an atau setoran, ya, atau talaki Al-Qur'an kepada beliau setelah salat fajar, ya, bergantian satu persatu sebagaimana halakoh kita sekarang, ya, di Indonesia seperti itu juga. Dan subhanallah setiap santri beliau yaitu semuanya ingin menyetorkan yang pertama kali, berebutan. Semua ingin menyetorkan yang pertama kali, yaitu saking cintanya, saking besarnya rasa cinta mereka kepada sang imam, yaitu Imam Syatibi. Maka ada salah satu santri kemudian datang semuanya sesuai urutan, ya. Ternyata ada salah satu santri yang datang pertama, kemudian Al-Imam Syatibi ternyata beliau mengatakan yang kedua baca duluan, ya. Beliau falyaqra ats-tsani, yang kedua duluan baca, yang kedua duluan setor. Nah, ini yang datang pertama, yang sudah ada di urutan pertama kaget, gitu kan, heran, kenapa saya sudah di pertama kok malah yang kedua disuruh, ya. Sebagaimana kita tahu Imam Syatibi buta, ya, beliau tidak bisa melihat, gitu kan. Yang kedua, subhanallah kata yang kedua duluan. Setelah dipikir, ya, dia ingat-ingat lagi, ternyata subhanallah orang ini, ya, yang saking pengen setoran pertama, ternyata dia ingat tadi malam dia mimpi junub, ya. Tadi malam dia dalam keadaan tidur mimpi mimpi junub, yaitu keluar mani, ya, mimpi junub. Kewajiban seorang laki-laki kalau mimpi ihtilam, mimpi junub, kewajibannya harus mandi, gitu kan. Ini saking buru-burunya gitu mau bertemu dengan Imam Syatibi, mau menyetorkan Al-Quran, sampai lupa, ya, kalau tadi dia junub dan dia cuman pergi wudhu, kemudian sholat jamaah dan mau setoran sama Imam Syatibi dan belum mandi. Jadi dia saking senangnya ingin setoran kepada Imam Syatibi sampai lupa mandi. Setelah dia ingat, akhirnya dia keluar dari halakoh, kemudian dia pulang dan mandi terlebih dahulu. Setelah mandi wudhu, kemudian kembali lagi dan duduk di halakoh, ya. Ternyata ketika sampai di halakoh, ya, orang yang tadi yang kedua, santri yang kedua, ya, yang nomor 2 tadi belum selesai membaca Al-Quran. Ya, ditunggu. Setelah selesai, ya, orang yang kedua tadi setelah selesai setoran, kemudian Imam Syatibi bilang, falyaqra'il awal. Sekarang tadi yang pertama, urutan pertama, baru sekarang baca. Subhanallah. Beliau sebagaimana kita tahu beliau buta, tapi beliau tahu, subhanallah. Kenapa beliau sampai seperti ini, kata Syekh Faisal? Ini karena Al-Imam Syatibi, ya, rahasia Al-Quran itu sendiri, ya, telah menyatu di dalam diri beliau. Al-Quran telah menyatu dengan beliau. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, karena sanad-sanad Al-Quran yang ada di dunia sekarang semuanya kembali atau melewati Imam Syatibi. Sanad Al-Quran di seluruh dunia sekarang semuanya kembali atau sampai kepada Imam Asy-Syatibi. Bagaimana Al-Quran tidak menyatu dengan diri beliau. Subhanallah, inilah karamah dari Imam Asy-Syatibi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Quran. Inilah inti daripada rahasia Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada salah satu hambanya yang mau dekat dengan Al-Quran.
maka Al-Quran itu sendiri akhirnya menyatu dengan dirinya, sehingga Al-Quran itu bisa tangannya semuanya adalah merupakan praktek dari Al-Quran. Dia melihat dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya Allah, ya, kemudian dia berjalan dengan cahaya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang dinamakan hakikat ahlul Quran. Naam Syekh, fadal. أظن أن الوقت الذي حدد قد انتهى، ولكن لا ندري ماذا نقول، ونسأل الله أن يكتب النفع والقبول مما سمعنا. Amin. Baik, jadi kata beliau dicukupkan dulu ya. Saya tidak bilang cukup, saya tidak bilang cukup, saya bilang waktu habis. Waktu habis. Baik. Jadi selesai karena waktunya habis. Mudah-mudahan kata beliau apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan manfaat ya. Kita semua mendapatkan manfaat terutama dari apa yang beliau sampaikan. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يبارك فينا وفي أحوالنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، يرزقنا منه ما يعلمنا منه ما جهلنا، يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يصلح بالقرآن الكريم قلوبنا وقوالبنا وأبناءنا وأزواجنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ما شاء الله شيخ، هذا المشاركون الآن 72 ما شاء الله. نعم، أنا دعوت بعض أصحابي في مجموعات شاركوا معنا هنا بعض الإخوة. سبحان الله. في الحقيقة أكثر من 70 يا شيخنا، إلا أن طبعا فيه بجزيرة بعض القرى يعني دخل عليهم حان وقت المغرب فاستأذنوا لصلاة المغرب. نعم. نعم يا شيخ، يعني نعتذركم. فإن شاء الله يكون هذا اللقاء إن شاء الله ليس الأول والأخير، لكن إن شاء الله سيكون هناك إن شاء الله دروس ولقاءات معكم إن شاء الله ومنكم. إن شاء الله، لكن نريد مباشرة، لا نريد أنا هنا في الغرفة لوحدي، ما في معي أحد يعني. Ya, Masya Allah ya, beliau insya Allah akan terus bersama dengan kita dan akan memberikan ilmu ya, pelajaran dan hikmah-hikmah yang banyak kepada kita insya Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi kepada beliau ya, bahwasanya insya Allah pertemuan ini bukan pertemuan pertama, perdana dan terakhir, tapi insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pelajaran-pelajaran selanjutnya dari beliau. Tapi beliau mengatakan saya mau, tapi tidak mau virtual, tidak mau online, maunya langsung. Ya insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa dipertemukan segera, ya wabah ini segera diangkat dan kita bisa melakukan pertemuan secara langsung, duduk bermajelis, ya berhalaqah bersama dengan beliau. Fa akhiran ya Syekhna, fa law tafaddaltum mungkin sami' lana wa taqra' lana qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nastamti' bi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya meminta kepada beliau untuk membacakan kepada kita, memperdengarkan kepada kita bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini satu kehormatan buat kita semua yang hadir, dan khususnya para peserta dan santri yang ada di Markas Banati Hafidhul Quran, karena hari ini ya dan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya kita ya dibersamai oleh para guru-guru yang mulia ya, yang ahli dalam bidang mereka masing-masing, dan hari ini, sore hari ini secara khusus ya kita bersama dengan gurunya guru kita ya, gurunya guru kita bersama, yaitu guru dari Ustadz Misbahul Munir yang saat ini kita amanahkan sebagai penanggung jawab untuk program kelas ijazah dan sanad bersambung sampai kepada Rasulullah. Dan hari ini, sore hari ini, satu kemuliaan, kehormatan besar khususnya untuk kita semua dan khususnya untuk Markas Banati Hafidhul Quran. Ya kita bisa bertatap muka langsung walaupun via virtual online ya bersama dengan gurunya guru kita, dan sekarang insya Allah menjadi guru kita. Pak naj'alukum min mudarrisina ya Syekhna. Min masyayikhina al-kibar insya Allah fi hadzal liqa fi hadzal yaum. Fa tasharrafna bi wujudikum. Pak saya minta kepada beliau untuk memperdengarkan bacaan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau bersedia. Tapi saya nggak mau. معكم الأستاذ مصباح المنير، هو مريدنا وطالبنا لا يمكن نتجاوزه.
لا لا عكس بالعكس يعني كيف. إذا جئنا والتقينا إن شاء الله نقرأ جميعا إن شاء الله. ممكن سمي لنا ممكن آيات بعض آيات يا شيخنا. آية واحدة، حتى آيتين. نستفيد وإن شاء الله ممكن نراجع القراءة إن شاء الله في بيوتنا، فإذا كان يسر الله أمورنا جميعا فيتيسر لنا اللقاء المباشر معكم، فنسمي ونقدم الذي سمعنا اليوم منكم مباشرة. استجابة نقرأ الفاتحة ونجيزكم بها حتى نكون مجازين. Ya, beliau insya Allah akan membacakan surah Al-Fatihah kepada kita pada hari ini, sore hari ini. Saya berharap kepada kita semua dengarkan dengan baik. Insya Allah beliau akan memberikan ijazah dan sanad dari surah Al-Fatihah yang beliau bacakan sore hari ini kepada kita. Dengarkan dengan seksama, dengan baik insya Allah. Allah berikan kesempatan secara langsung kita bisa bertatap muka, kita bisa langsung mengambil ijazah dari beliau insya Allah. Nah, fadhal ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله بارك الله. جزاك الله خير. هذا يذكرنا ويذكر خصوصا أستاذ مصباح المنير. وجزاكم الله خير على قراءتكم يا شيخنا وحفظكم الله. إن شاء الله تكون سبب لتواصلنا في الآخرة. آمين يا رب يا إن شاء الله رب. kata beliau mudah-mudahan وأجزناكم في الفاتحة إجازة بركة. قبلنا الإجازة. قبلنا ijazah ya Syekh. Jadi beliau memberikan ijazah surah Al-Fatihah kepada seluruh yang hadir dan ikut serta dalam room pada sore hari ini dengan ijazah yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Dan beliau mengatakan semoga apa yang kita lakukan ini insya Allah ya menjadi penghubung terus kita bisa sampai ya bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. فأخيرا إن شاء الله نشكره الشكر الجزيل يعني مرت بعد مرات بفضيلة الشيخ فيصل على تقدمه وما قدمنا ما قدم من كلماته النفيسة والقيمة لنا جميعا في هذا اللقاء وفي هذا المساء، وكذلك نشكر شكر جزيل فنجازه الله خير الجزاء كذلك لأستاذ مصباح المنير على ترجمته الرائعة ما شاء الله. نسأل على الله سبب الوصلة، سبحانه هو كان سبب الوصلة بيننا. ما شاء الله. نعم يا شيخ. نسأل الله أن يجعل ما قدم يعني في ميزان حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن شاء الله نسأل الله إن شاء الله bisa kirim suara ini yang apa namanya file rekaman. طيب إن شاء الله التسجيل إن شاء الله سنرسل لكم ولجميع المشاركين إن شاء الله في هذا اللقاء.
Kama marra alaina ya Syekhna. Insyaallah kami informasikan juga kepada semuanya bahwasanya setiap pertemuan kita ini kita rekam dan insyaallah akan kita share dan kita bagikan kepada seluruh peserta ya. Sehingga bisa memurojaah kembali, menyimak kembali dan mendengarkan kembali ya pelajaran-pelajaran di setiap pertemuan yang ada ya. Jadi insyaallah tenang saja, insyaallah akan kita informasikan dan kita share linknya nanti ya untuk dari setiap pertemuan atau rekaman dari setiap pertemuan yang ada. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada seluruhnya ya, khususnya kepada Syekh dan juga Ustadz Misbahul Munir, dan terkhusus kepada Syekh insyaallah ودي إن شاء الله أن نراكم ونلتقي بكم إن شاء الله، لا سيما نحن في مدينة واحدة يعني في جاكرتا، سنزوركم إن شاء الله قريبا إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعم طبعا بواسطة أستاذ مصباح المنير. نعم إن شاء الله. إلا ممكن ترسل لنا يعني الموقع يعني الماب إن شاء الله. طيب. فنتفق متى الوقت يعني نوصل لكم إن شاء الله نزوركم. جزاكم الله خير. Baik, kami kembalikan kepada host, silakan. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh guru kita, Syekh Dr. Faisal Hamud Ahmad An-Najjar. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada kita semua, dan memberikan semangat untuk kita agar lebih banyak berinteraksi atau mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, saudari-saudariku, para peserta yang hadir mengikuti acara hari ini, telah kita lewati rangkaian acara kali ini. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini berbuah keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua, agar bisa kita gunakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas seluruh partisipasi, kerjasama, dan waktu yang telah diluangkan untuk bisa mengikuti acara ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqomahan oleh Allah SWT agar bisa terus mengikuti majelis ini. Amin. Amin. Lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya bersama para guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan insya Allah akan selalu kami informasikan melalui akun medsos Markas Tahfiz Banati Hafizah Quran. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم شكرا جزاكم الله خير يا شيخنا والاستاذ ما شاء الله. استودعناكم الله في امان الله. إياكم. نعم تفضل شيخ. Masya Allah. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan ya, dari luar atau Jakarta ya, di sini hadir ya, rekan-rekan sahabat-sahabat kami atau bisa katakan saudari-saudari kami dari Palu ya, yang Masya Allah Sulawesi Tengah, yang Masya Allah Bu Wardah, Bu Wati, Bu Nina dan yang lainnya Masya Allah. Juga hadir dari Bandung Masya Allah, Bu Diana sekeluarga ya. Dan juga orang tua kita yang juga merupakan santri senior di sini ya, ada Pak Yusuf Hanafi, ahlan wa sahlan ya, di usia 70 tahun lebih ya, usia beliau ini 70 tahun lebih, tapi Masya Allah mungkin 7 berapa Pak Yusuf, mungkin 77 Masya Allah ya, usia beliau Pak Yusuf ini 77 ya. Ini profesor kami nih, guru kami di Masjid Kompleks ini ya, beliau di usia 77 tahun tapi masih semangat, gigih, ya, tekun, dan disiplin ya, untuk mengikuti pembelajaran yang ada di Markas Banati Hafizah Quran seperti teman-teman dan peserta santri yang lainnya. Masya Allah. Ya, kami tidak bisa sebutkan. Boleh nanya? Silakan Bu. Karena ada yang lebih tua dari saya mau bertanya, kira-kira
pada usia 60 begini kita masih punya peluang ini untuk memperbaiki cara membaca ya. Iya, Masya Allah. Jadi kesempatan untuk bisa memperbaiki atau bukan cuma memperbaiki ya, bisa menjadikan bacaan kita baik, insya Allah itu di segala usia. Ya, jadi usia tidak menjadi batasan. Insya Allah Allah akan mudahkan selama ada keseriusan kita, kesungguhan kita, ya. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ya, terus semangat, ya. Insya Allah Allah akan mudahkan dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 60, 70, lebih dari itu pun insya Allah selama kita punya azam, punya tekad yang kuat, kesungguhan, keseriusan untuk berlatih terus, ya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Ya. Saya masih belajar. Jadi yang tidak bisa, yang tidak mau belajar. Iya. Ya, yang tidak bisa. Jadi dari pengalamannya Ustaz, jadi artinya dari pengalamannya Ustaz mengajar orang-orang tua ini yang sudah sepuh begini, iya, banyak yang berhasil ya. Yang bisa menyebutnya. Kita sih kalau mengaji bisa, tetapi lurus-lurus itu ngajinya tidak bisa membedakan sin, so ini nggak bisa. Makanya nggak bisa. betul. Pokoknya dibaca saja semuanya. Makanya kaidahnya begitu. Kalau belajar sendiri, baca sendiri, itu benar semua. Iya. Jadi ya, kalau baca sendiri, semua. Ya, walaupun itu benar, 4 pasti benar jenisnya, semua. bacanya 1. 3 jenisnya bacanya 1. Benar, insya Allah dengan ikut belajar dan menyimakkan pelajaran, insya Allah seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa. Alhamdulillah pengalaman kami selama ya mulai dari tahun 2003 ya tahun 2003 dan memulai program online di tahun 2007 ya. Oh, udah lama di ini Makassar, program ya. Makassar waktu itu. Ya, alhamdulillah seluruh peserta yang ada di tanah air maupun di mancanegara, ada beberapa murid-murid kami di usia 80 tahun, ya justru Allah kuatkan dan alhamdulillah ya Allah memberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Walaupun tentunya ya, ada catatan ya. Artinya untuk sempurna tentu ya sefasih mungkin yang mudah itu masih berat karena memang Al-Qur'an ini itu butuh latihan yang banyak ya. Semakin sering kita melatih, semakin sering kita mengulang-ulang, insya Allah lisan kita akan mudah untuk mengucapkan, ya, mengikuti apa yang kita inginkan dari bacaan yang baik, insya Allah. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali bersilaturahim, bisa kembali bertatap muka setelah sekian tahun kurang lebih ya. Ya, mudah-mudahan bisa insya Allah mengunjungi Palu kembali dalam waktu dekat. Amin. Insya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Pokoknya semua tetap semangat ya. Saya berharap semuanya semangat. Jadi berapapun usia kita, ya, apapun kesibukan kita, kepadatan aktivitas kita, semua kita sibuk. Ya, kalau kita mau katakan tidak sibuk, pasti kita mengatakan kita semua ini adalah orang sibuk. Ya, baik laki-lakinya, bapak-bapaknya, apalagi ibu-ibunya sudah sibuk misalnya punya kerjaan di luar, sampai di rumah lagi disibukkan dengan aktivitas ya tanggung jawab rumah tangga ya. Jadi apapun aktivitas kita, kesibukan kita ya, selama kita berniat untuk belajar, untuk memperbaiki keadaan kita ya, bacaan kita lebih baik ya, termasuk kita ingin menghafal, berniat untuk menghafal ya, Allah sudah catat semuanya dan Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Man jahada fina lanahdiyannahu subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya ada usaha, ada ikhtiar, ada kesungguhan, ada keseriusan, ada pengorbanan yang dia harus keluarkan, dia berikan untuk menuju jalan yang dia inginkan, itu jalan Allah, ya. Maka apa janji Allah? Lanahdiyannahu subulana. Sungguh dan pasti Allah janji. Sungguh dan pasti kami akan mudahkan jalan-jalan kami. Dan ayat yang lebih jelas lagi, ya, yang sudah sering kita dengarkan, Allah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Ya, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk dikuasai. Bahkan Allah tantang kepada kita, "Fahal mim muddakir?" Adakah orang yang mau belajar? Insyaallah. Jadi Allah sudah jamin kemudahannya, mudah untuk dipelajari, mudah bacaan kita bisa baik, ya mudah kita menghafal, ya. Tetapi ternyata tidak semua orang mau belajar. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam
halangan-halangan, ya, alasan-alasan. Tapi insya Allah kita bersyukur ya, Allah bisa pertemukan kita, Allah bisa kumpulkan kita walaupun jarak jauh, ya, bersama dengan saudara-saudari kita Ahlul Quran. Dan Ahlul Quran itu bukan cuma miliknya yang sudah hafal Quran, tetapi siapa yang belajar Al-Quran, siapa yang senang mendengarkan Al-Quran, siapa yang berusaha menghafalkan Al-Quran, memperbaiki bacaannya, sampai yang membantu program-program Al-Quran, mereka digolongkan dan dikategorikan sebagai Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya, terus terang saya bersyukur ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan yang ada, ya Allah masih berikan kesempatan untuk bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya, saya berapa kali minta resign, ini ya, sahabat-sahabat teman-teman dan keluarga saya dari Palu ini yang ada dosen semua ini, Masya Allah, di Unpad. Ya. Saya berapa kali minta resign untuk dari kampus untuk tidak ngajar lagi, tapi belum di ACC sampai sekarang, Bu. Ya, Alhamdulillah, mungkin keberkahan Al-Quran. Inginkan saya tetap sibuk dengan program Al-Quran dan tetap bisa berbagi ilmu di kampus. Ya, mudah-mudahan insya Allah mohon diikutkan dalam doanya, semoga terus bermanfaat untuk orang banyak, orang lain, dan mohon terus dukungannya ya. Insya Allah, alhamdulillah, dari kemarin kami sudah baru meluncing 2 program. Ya, mudah-mudahan ini menjadi program yang saya berharap ini bisa mensupport program-program besar kita yang lain, yaitu program sedekah sampah. Ya, sedekah sampah. Jadi kita bukan mentransfer dana ya, tetapi yang dikirimkan ke rumah saya ya. Jadi rumah saya sebagai posko penampungan sampah. Iya. Tapi kan di Jakarta, jadi kita tidak. Kalau di Palu. Iya, kalau yang di Palu nanti bisa insya Allah. Kita sementara carikan caranya, linknya insya Allah. Mungkin dari Palu mungkin masih bisa via transfer nanti. Bisa menutupi kebutuhan alat-alat yang kita butuhkan insya Allah. Ya, dan insya Allah ini akan didaur ulang dan nanti hasilnya akan kita berdayakan dan fungsikan, manfaatkan untuk program-program kebaikan. Jadi sekali lagi, yang pertama tentu harapan saya kepada kita semua. Doakan juga kita Pak Ustaz, mudah-mudahan kita punya kekuatan mampu untuk memahami urgensi belajar, khususnya untuk mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Amin, amin. Selalu pasti dan selalu doa yang terbaik buat semuanya. Amin. Khususnya ya, keluarga, teman-teman, ya. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah terus akan kami selipkan, kami ingatkan pada santri-santri kami, ya, pada keluarga-keluarga kami untuk selalu mengikutkan, khususnya para santri, para peserta, dan semua yang telah ikut berpartisipasi yang kami kenal. Ya, makanya selalu kami ingatkan, ya, mungkin baru tahun ini kembali kita bersua lagi ya setelah sekian tahun lamanya. Ya, sekian lama. Betul. Ya, alhamdulillah. Dan makanya saya lihat-lihat Pak Ustaz, ini kayaknya Pak Ustaz pernah saya lihat mukanya di mana ya? Alhamdulillah. Saya nggak ngeh lagi. Insya Allah bukan kita hanya bisa bertemu di dunia, ya, doa saya kita bisa sama-sama nanti di surga insya Allah dalam satu halaqah nanti. Dan kalau saya tidak ada di surga nanti tolong cari saya. Kami juga sebaliknya Ustaz. Ya. Iya. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita semua ya dalam kebaikan, dan alhamdulillah nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmatul persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup dengan sebuah perkataan dari seorang ulama yang bernama Ahmad bin Munkadir. Beliau mengatakan, "Ma baqiya min ladzati dunya illa min salas." Tidak ada lagi yang tersisa sebenarnya dari kenikmatan dunia ini kecuali 3 hal. Pertama, sholatul lail, sholat malam. Ya. Dan ini saya wasiatkan diri saya dan kita semua. Ya. Saya wasiatkan diri saya dan kita semua, ya. Karena kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebisa mungkin ya kita usahakan agar kebiasaan sholat malam ini harus menjadi kebiasaan kita. Karena itu adalah merupakan da'bus sholihin, khususnya Ahlul Quran. Ia adalah waktu terbaik ya untuk bermunajat, untuk berdoa. Karena setiap malam Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa di antara hambaku yang meminta sesuatu kepadaku atau banyak hal, aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku,
maka aku akan ampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Siapa yang bertobat kepadaku, maka aku akan terima tobatnya. Jadi ini kenikmatan yang tersisa dari kenikmatan dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah sholatul jamaah, sholat jamaah, khususnya bagi laki-laki. Ya, khususnya bagi laki-laki. Kalau di rumah boleh bersama dengan keluarga, khususnya perempuan, lebih utama di rumah masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, dari kenikmatan yang masih tersisa di dunia ini adalah liqa'ul ikhwan, berkumpul, berjumpa bersama dengan saudara-saudara karena Allah. Maka lewat kesempatan kali ini saya kembali mengulang dan tidak akan pernah berhenti mengulang-ulang. Saya katakan uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai, saya menyayangi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan, ya, almar'u ala man ahab, bahwasanya seseorang akan bersama nanti di surga dengan siapa yang dia cintai ketika dia di dunia. Semoga kecintaan ini karena Allah yang menjadikan kita semua bisa bersama-sama dan berkumpul nanti di surga, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz Hafid, ya, Ustadz Natra, masya Allah. Izin live ya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Waalaikumsalam Pak Adam, Sudais, masya Allah. Bu Hartik, ya, Bu Khadijah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Ahlan wa sahlan Pak Adrian Rinanda, masya Allah. Dia terus ikut sampai tadi perjalanan juga masih ikut, ya, masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, ya, kemudahan urusan-urusannya, masya Allah. Baik, saya izin live juga. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah pertemuan kita insya Allah di setelah Idul Adha, insya Allah pekan pertama dari bulan Agustus. Kami akan informasikan lagi insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.